Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, ini kami akan lakukan sambung pucuk entres ke pohon yang sudah saya masukkan ke counter bag. Ini pohon mangga dengan ukuran yang cukup besar, dengan counter bag ukuran 100 atau 100 liter. Ini counter bagnya sangat besar. Nah, ukurannya, dan ini pohon hanya sekitar memiliki ketinggian 50 cm dari bawah ke atas. Di sini kita sambung, nanti akan seperti bonsai. Ini sebagian sudah disambung dan ini akan dilakukan kedua kali, karena yang pertama ada yang gagal satu pohon dan sekarang ini tumbuh tunas baru banyak sekali, akan disambung lagi supaya jenisnya menjadi lebih banyak. Jadi satu pohon bisa sampai 10 jenis mangga, atau bahkan nanti kalau diteruskan dengan sambung entres bisa mencapai puluhan pohon mangga. Karena saya sudah memiliki pohon mangga dengan sambungan sangat banyak sekali dengan ukuran besar karena ditanam di tanah. Kalau ini kita akan lakukan di counter bag dengan seperti bonsai, pohonnya pendek dengan buah yang bermacam-macam. Kita ikuti supaya Anda juga bisa melakukan dan menjadi sesuatu kreativitas yang bagus, yang bisa dilihat dan bisa juga dinikmati buahnya. Ini adalah pohon mangga indukan dari pohon mangga podang, dan kita akan lakukan untuk penyambungan. Proses cara penyambungannya akan saya tunjukkan pada Anda, dan mohon untuk betul-betul dilihat supaya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe-nya supaya kami terus bisa untuk melakukan sambung-sambung dengan jenis-jenis yang macam-macam. Kita mulai penyambungan. Pertama kita siapkan gunting untuk pemotongan dahan-dahan, lalu juga plastiknya tidak perlu sulit-sulit, kita hanya menggunakan plastik es saja, plastik es yang tipis. Dengan kita siapkan juga entres yang akan kita sambungkan. Ini adalah mangga gadung atau arum manis. Kalau Jawa Barat dibilang gadung, lamun cek orang Sunda mah iya mah pon buah gadung, buah arum manis gitunya. Tapi kalau di Jawa Timur ini namanya mangga gadung. Nah, sanes arum manis tapi gadung, barangnya sama, namanya beda. Kalau yang ini kopior manis. Nah, ini sudah saya bersihkan lalu sudah saya lilit pakai plastik. Nanti proses pelilitannya akan saya tunjukkan. Kalau yang ini mangga golek yang panjang ukurannya dan besar, ini kita usahakan pucuknya yang sudah seperti mau tunas baru gitu ya, jangan yang stagnan. Ini juga seperti ini. Nah, ini kayak mau tumbuh tunas baru, sudah agak bersih kelihatan gitu. Ini ya. Nah, mungkin sudah bisa dilihat ada agak-agak bersih gitu. Nah, ini ada bersih. Lalu ini kita bersihkan dulu. Di sini daun-daunnya ini sudah ada sambungan yang lama yang sudah jadi. Nah, ini sambungan lama yang sudah jadi, bisa dilihat ya. Nah, ini sudah jadi. Ini sebentar, mana lagi ya? Ini sambungan mana lagi? Ini mangga mana lagi? Kalau ini mangga podang indukannya, jadi ini sebetulnya kalau dua jenis saja sudah menalagi sama podang yang aslinya, jadi sudah dua jenis. Yang ini adalah mahathir, ini pohon mangga mahathir ya. Jadi sudah ada 3 ini. Nah, kita akan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nanti akan kalau hidup semua akan jadi 10 jenis pohon mangga dari satu buah pohon. Kita ikuti proses pembuatannya supaya Anda bisa mendapat ilmu yang baru untuk bikin koleksi pohon mangga dengan buah yang berbeda-beda. Di sini kita potong. Di sini juga kita potong. Di sini kita potong.
Yang ini masih muda. Kalau yang masih muda belum bisa disambung ya. Ini harus ditunggu nanti daunnya agak berwarna tua lagi atau agak mulai tua-tua dikit gitu. Kalau terlalu muda gini masih terlalu rawan untuk ditali karena ini cepat membusuk. Kalau terlalu muda ikatnya kekencangan sedikit saja sudah busuk. Ini sudah dua yang jadi ini contoh. Ini proses untuk membersihkan ini dibersihkan sampai ini betul-betul hilang. Nah gitu. Nah ini begini. Nah begini ya. Lalu kita lilit. Nah, kita lilit pakai plastik es. Posisinya dari bawah ke atas, jangan sampai kebalik. Tidak boleh kebalik ya. Tidak boleh terbalik maksudnya. Dari bawah ke atas harus begini, mulai melilitnya dari bawah gini. Nah, lalu diputar gini ke atas. Nah, terus ke atas ya. Ke atas gini, yang agak kuat supaya rapat karena ini tidak boleh ada udara masuk. Nah, ini ke atas. Nah, begini. Tujuannya ke atas tuh supaya kalau ada air siraman atau air hujan itu tidak masuk ke dalam. Jadi airnya kan lewat luar, bukan masuk ke dalam. Tujuannya adalah itu. Jadi nggak boleh terbalik. Lalu sampai ujung, betul-betul sampai ujung rapat semua, sampai ujungnya. Terus kita tarik ke bawah gini, enggak apa-apa. Pokoknya ini intinya kita harus tidak boleh ada udara masuk ke dalam. Nah begini. Kita talikan begini. Begini. Nah, ini sampai menjadi rapat. Ini lebih baik 2 kali biar rapat. Ini hanya sekedar contoh. Ini barang yang sudah jadi supaya tidak terlalu lama ya. Nah, ini yang sudah jadi supaya tidak terlalu lama. Saya akan lanjutkan untuk penyambungannya saja karena supaya Anda tidak terlalu lama jenuh untuk melihatnya. Intinya sudah masuk. Yang penting udara tidak boleh masuk ke dalam. Nah, termasuk air. Jadi ini tidak diperbolehkan ada udara dan air masuk ke dalam ini supaya tidak ada proses pengeringan. Ini kalau prosesnya bagus, sambungan ini tidak perlu waktu lama. 1 minggu saja kalau ujungnya ini kelihatan mudah mau tumbuh, itu sudah megar, sudah tumbuh. Cuman kalau yang lama bisa sampai 2 bulan. Kalau ada proses stagnan itu bisa sampai 2 bulan. Tapi kalau yang cepat 1 minggu 10 hari sudah tumbuh. Kalau ini kemarin sampai menjadi seperti ini 2 minggu. Ini yang sudah besar ini. Ini prosesnya ini kurang lebih hampir 3 minggu ini. Yang ini 2 minggu. Beda-beda memang karena tergantung proses pucuknya ini. Ini kemarin yang gagal ada 1. Ini gagal ini. Ini yang gagal tadi. Kelihatan. Nah, makanya ini ada ini yang gagal, ini kelihatan ini. Ini makanya tunas baru lagi di bawahnya 2 karena ini kemarin gagal. Saya bikin 3, yang 2 jadi, yang 1 gagal. Ya proses itu memang bisa saja terjadi karena mungkin faktor ada plastik yang sobek karena itu jadi ada udara masuk ya. Ini langsung kita potong di ujungnya sini. Di daun ini memang kita usahakan untuk kita buang bersih.
Lalu kita carikan ukurannya yang sama. Yang lebih bagus itu ukurannya yang sama. Jadi seukuran itu nanti sangat lebih cepat sekali. Jadi ukuran batang ini sama ini itu sama. Jadi lebih prosesnya untuk ketemu kambiumnya itu bagus sekali. Ini kita bikin huruf F ya. Kita bikin huruf V bukan F, kita bikin huruf V. Harus rata, dataran ini harus rata, jangan bergelombang-gelombang supaya bisa betul-betul rapat. Nah ini berbentuk V, berbentuk V. Lalu kita tancapkan ke sini. Antara daun ini, daun lama, gagang daun lama dengan gagang daun yang baru, itu daun mangga itu kan ada di sebelah kanan kiri. Diusahakan kalau bisa jangan sejajar, umpamanya daun yang ini jangan lurus sama daun yang ini, agak jadi di sebelahnya gini, karena daun memang rata-rata itu selang-selang gitu. Jadi tetap kita bikin juga jadi akhirnya ini di belahnya begini. Nah, setelah itu kita tinggal tali. Kalau untuk talinya, plastiknya biar agak tebal nggak apa-apa, karena ini talinya yang agak kencang aja. Kalau untuk pengikatnya, pelilitnya, usahakan plastiknya agak tipis. Agak kencang nggak apa-apa, karena pohon mangga ini agak keras. Kurang, kita tambah lagi. Biar tidak ada rongga udara ke dalam, kita rapatkan saja.
cukup. Kalau untuk mangga begini saja cukup. Nah ini sambungannya seperti ini. Ini masih ada daun sedikit, biar sedikit ini ada fungsinya daun ini. Caranya seperti ini, dan nanti saya akan melanjutkan semua ini, dan inilah contoh-contohnya. Saya kira cukup sekian, bisa dipelajari untuk nanti melihat hasilnya. Anda bikin sendiri, dan ini sudah hasil yang jadi ya. Ini hasil yang jadi. Nah ini yang sudah tunas baru nih. Nah tembus, plastiknya tembus sendiri, tidak harus dibuang plastiknya. Plastiknya sudah akan tembus sendiri dengan sendirinya ya. Ini sambungannya nih. Sebentar. Nah ini bekas yang dibelahnya di sebelah sini. Ini sambung. Ini tumbuhnya di samping kemarin, enggak pas di tengahnya yang tumbuh, karena mata mangga tidak semua tumbuh di atas. Ada yang atasnya stagnan enggak jadi, akhirnya tumbuhnya di samping, karena di atasnya itu stagnan lalu dia tumbuh di sampingnya gitu. Memang seperti itu. Seperti yang ini. Nah ini contoh nih. Ini nanti bukan tumbuh dari ujungnya, tapi tumbuh dari samping yang sebelah ini, yang ada sudah mau tumbuh ini, kan kelihatan ini mau tumbuh ini. Jadi tumbuhnya di sini, bukan di ujung sini. Ini pohon yang di atas itu yang saya pakai sekarang ini sedang berbunga. Ini nanti bisa jadi tumbuh itu langsung berbunga, karena sekarang di pohon itu semuanya sedang berbunga, dan ini calon-calon bunga. Itu bisa jadi nanti tumbuh langsung berbunga, langsung berbuah. Nah, jadi begitu. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe-nya, belajar. Semua sahabat teman buah ini akan jadi koleksi pohon mangga, yang kalau jadi semua satu pohon 10 jenis mangga dengan ukuran bonsai yang hanya ada di polybag. Ini dari Kediri, Jawa Timur. Salam petani, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.